Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik semua ya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Kita menuju ke bab 2 pendidikan agama Islam kelas 7. Oke, teman-teman. Di bab kali ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas perilaku jujur dalam kehidupan. Pengertian kejujuran. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan. Dalam pepatah Jawa mengatakan bahwa jujur, mujur. Siapa yang mau jujur, insya Allah hidupnya akan mujur atau penuh keberuntungan. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang benar dan yang salah. Jujur dalam keseharian. Yang pertama, kita harus mengambil sesuatu sesuai haknya. Jangan sampai kita mengganggu orang lain dan mengambil hak mereka. Yang kedua, mengakui kesalahan kepada orang tua. Jika kita berbuat salah, maka kita harus mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan juga kepada sekitar kita. Kita wajib untuk selalu mengatakan yang salah, dan yang benar itu yang benar. Kemudian, jujur dalam keseharian lainnya adalah memberitahukan hasil ujian yang sebenarnya ke orang tua. Jangan sampai kita berbohong kepada orang tua. Jangan sampai kita menipu orang tua kita hanya karena keinginan kita dan nafsu kita. Apa sih hikmah kejujuran? Hikmah jujur itu sangat banyak sekali. Yang pertama, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jika kita sudah dipercaya oleh orang lain, maka hidup kita akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Ya, dengan jujur, teman akan suka dengan kita. Kemudian, mendapatkan ketentraman karena tidak memiliki kesalahan. Jika kita memiliki kesalahan kepada orang lain, maka hidup kita seperti terkubang dalam satu masalah. Oleh karena itu, jika kita tidak mempunyai salah kepada orang lain, maka hidup kita akan nyaman, tentram, dan damai. Bagian yang kedua, mari berperilaku amanah. Pengertian amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah dalam keseharian. Kita wajib berperilaku amanah dalam keseharian kita. Yang pertama, kita bisa menjaga titipan dan mengembalikannya seperti dalam keadaan semula. Kedua, kita bisa menjaga rahasia. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan jabatan. Kemudian amanah dalam keseharian lainnya adalah bisa memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hikmahnya apa saja untuk berperilaku amanah? Yang pertama, hikmahnya jika kita amanah, kita akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian yang terakhir, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah istiqomah. Tadi ada jujur, amanah, dan yang terakhir adalah istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan.
Istiqomah juga berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman. Walaupun menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan dan godaan, kita tetap teguh dalam pendirian kita. Oleh karena itu, istiqomah ini sangat penting. Istiqomah dalam keseharian. Jika istiqomah ini memang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya istiqomah, maka kita akan lurus dengan apa tujuan kita. Selain itu, dalam keseharian, kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kita misalkan sholat, kita tidak akan pudar, kita tidak akan malas untuk melakukan sholat karena kita sudah punya keistiqomahan dalam hidup. Kemudian melaksanakan sholat pada waktunya ketika terdengar suara adzan, karena keistiqomahan kita, maka apapun rintangannya, maka kita akan melakukan sholat. Kemudian belajar terus-menerus hingga paham. Karena koridor kita sebagai siswa, maka tujuan kita adalah untuk masa depan sehingga kita istiqomah belajar terus-menerus hingga paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian selalu menaati peraturan. Kita tidak akan dengan mudah melanggar peraturan karena kita sudah punya keistiqomahan dalam menjaga aturan-aturan dan peraturan yang ada di lingkungan kita. Apa sih hikmah istiqomah? Hikmah istiqomah yang pertama, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, apalagi gelisah. Gelisah, sedih, dan takut itu timbul karena tidak ada keistiqomahan dalam hidup kita. Jika kita teguh, jika kita tegar, jika kita kuat dalam menjalani hidup, maka kita tidak akan mempunyai rasa takut, sedih, gelisah, dan akhlak-akhlak mudmah lainnya. Kemudian hikmah istiqomah lainnya, yakni mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Kemudian yang terakhir, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan di bab kedua pendidikan agama Islam SMP atau MTS. Oke, terus belajar dan terus istiqomah dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.